Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan coba cek untuk energi kamu dan dia hari ini. Oke, seperti apakah itu yang akan terbaca di tanggal 14 September 2024. Kita ambil dari pukul 00 WIB sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya, di tanggal 14 September 2024. Kita akan coba cek bagaimanakah energi kamu dan dia serta hubungan kamu dengan dia ya. Oke, tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Pastikan energi kamu berada dalam situasi hal yang positif ya, agar readingan yang akan kamu dengar ini juga akan membawa pengaruh positif kepada kamu. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi dia ataupun kamu untuk hari ini. Bagaimanakah yang akan terbaca? Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Six of Coin. Seseorang ini sepertinya lagi memperjuangkan sesuatu ya. Apakah saat ini orang yang kamu fokuskan lagi punya masalah? Apakah itu dalam pekerjaannya? Apakah itu dalam hal hubungan sosialnya gitu ya? Karena aku merasakan seseorang ini seperti membutuhkan bantuan. Apakah bantuan dari segi finansial, apakah bantuan dari segi support gitu ya, perhatian ataupun yang lainnya. Oke? Karena aku melihat benar-benar di sini ya, kalau aku rasakan energi yang terbaca di sini, ini sepertinya lagi membutuhkan kamu. Ya, mungkinkah dia ini punya masalah dari segi pekerjaannya? Dan ini juga yang membuat dia belakangan ini berubah terhadap kamu. Banyak hal yang membuat kamu merasa entah itu menaruh curiga atau kamu ngerasa terabaikan ya. Dan seseorang ini ternyata dia pengen ada sebuah kesempatan untuk meraih kesuksesan. Apakah orang ini gila kerja atau dia menomorsatukan pekerjaan sehingga dia mengabaikan cintanya di sini? Oke. Nah, jadi aku merasakan bahwasanya di energi kamu di sini, kamu mencoba untuk memahami dia, kamu mencoba untuk mengerti akan dirinya. Tapi lagi-lagi dia tidak melihat pengorbanan kamu ya. Walaupun cinta itu ibarat kata itu, kalau pengorbanan itu meminta bayaran ya, arti kata itu tidak cinta. Di sini kamu sadar kamu sudah banyak berkorban, tapi kamu tidak minta balasan dari dia. Tapi kamu cukup menyadari kalau pengorbanan aku ini tidak ada yang membuat dia merasa tidak menghargai kamu ya, kamu mungkin lebih akan mencoba ya masa bodoh gitu loh. Aku melihat kamu di sini mencoba untuk memperjuangkan bertahan. Kamu nggak mempermasalahkan udah banyak mungkin yang kamu korbankan buat dia, kamu nggak meminta balasan, enggak. Tapi kamu akhirnya sadar ya, seperti ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itu yang membuat kamu akhirnya mencoba mencari kesempatan ya untuk memperbaikinya. Tapi ternyata semua itu juga sia-sia. Oke? Nah, dan aku merasakan di sini
sepertinya sudah terjadi separation ya, saling meninggalkan. Kamu sudah punya keinginan yang begitu kuat ya untuk move on dari dia. Ya, jika seorang perempuan itu move on-nya di saat bersama dengan dia, kamu mencoba untuk bertahan, tetapi kamu punya tujuan bertahannya untuk melupakan dia. Jika kamu yang perempuan ya, perempuan seperti itu biasanya kalau pengen move on, ya aku dibiarkan hubungan itu bersama terlebih dahulu, menjelang ada titik jenuhnya, bahwasanya memastikan bahwasanya apakah ini harus dipertahankan atau tidak gitu ya. Dan akhirnya kamu menemukan jawaban setelah kamu mencoba untuk bertahan, menjalani seperti biasa, ternyata tidak ada perubahan dari dia ya. Kamu lebih baik memutuskan ya untuk menarik diri dari hubungan itu. Itu cara kamu, ya. Karena kamu di sini punya kesempatan untuk bahagia walaupun tanpa dia gitu loh. Oke, aku juga melihat ada Four of Cup. Ternyata di saat kamu mungkin mencari kesempatan untuk meninggalkan dia, ternyata udah ketemu nih kesempatannya. Nah, dia mulai galau, dia mulai kesepian, dia mulai merasa kayak hidupnya hampa, dia kehilangan segalanya. Di situ baru dia sadar, ternyata aku juga butuh cinta. Selama ini memang dia merasa kamu mensupport dia dalam hal pekerjaan. Mungkin dia terlalu berambisi, atau dia juga ego orangnya ya. Ya kalau dikatakan toksik ya toksik juga. Oke? Dia galau, dia bingung ya. Di sini dia mencoba untuk meditation, bermeditasi, mungkin merenung, apakah aku selama ini salah? Walaupun di sini mungkin ada cinta di antara kamu dengan dia, mungkin dia terlalu disibukkan oleh ambisi dia yang mungkin saat ini belum bisa tercapai karena udah berlebihan ambisinya, yang membuat akhirnya dia down sendiri ya. Padahal kamu mungkin sudah sering ya menasehatkan dia, tapi dia mungkin mengabaikan nasihat kamu. Oke? Dan akhirnya yang terjadi ya seperti ini keadaannya. Tetapi aku melihat di sini ada Ace of Cup. Ada kesempatan lagi ya untuk kamu dengan dia memperbaikinya. Seperti ada pola yang berulang yang terjadi antara kamu dengan dia. Di saat ada masalah, di saat saling meninggalkan, ya, terkadang ada momen juga yang akhirnya menyatukan antara kamu lagi dengan dia. Ya, seperti takdir mempertemukan kembali. Gitu, ada Ace of Cup. Oke? Nah, ada new relationship, ada hubungan yang baru di sini. Mungkin dia hadir ke dalam hidup kamu dalam bentuk ya sosok yang baru, atau ini juga menggambarkan di saat kamu memiliki pengganti dia, atau kamu sudah menemukan seseorang yang lain gitu ya, yang baru, ternyata dia nggak bisa terima. Ya, di situ penyesalan yang muncul. Ternyata di saat kamu sudah dimiliki oleh orang lain, di situ dia baru melihat sinaran ya dari wajah kamu, dari diri kamu. Ternyata kamu itu begitu berharga. Ya, makanya kalau kita memiliki seseorang yang sudah perhatian sama kita, yang sudah care sama kita, apalagi yang selalu mensupport kita dalam segala hal, ya, jangan sia-siakan dia. Terkadang seseorang yang mungkin kita tidak kita perhatikan, itu akan menjadi pusat perhatian juga dari orang-orang lain gitu loh. Jangan sampai apa yang kita miliki disukai oleh orang lain. Oke? Nah, itu karena keegoisan dia. Dia begitu ego sehingga semuanya berantakan. Dia terlalu berambisi, dia terlalu ego, sehingga dia tidak tahu kalau kamu itu begitu sempurna gitu loh. Kamu begitu berharga. Oke? Jadi di saat kamu dengan dia sudah terpisah, dan di saat kamu sudah dimiliki oleh orang lain, di situ dia baru tahu kamu memiliki peran penting dalam hidupnya. Ya, Four of Coin. Apalagi di saat dia terpuruk, baru dia juga sadar kamu selama ini selalu mensupport dia. Ya, dia sempat mengabaikan kamu, dia sempat ya, aku itu sendiri, sukses aku sendiri, tidak ada campur tangan kamu. Mungkin itu yang dia katakan. Tetapi ternyata di saat kamu pergi dari dia, dia bahkan terpuruk. Dia tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Ya.
Nah, di sini ada di magician, berharap ada keajaiban. Berharap ada keajaiban yang dia hadapi saat ini atau yang dia miliki saat ini. Keajaiban itu seperti apa bentuknya? Ya, dia ingin kamu kembali ke dia. Dan dia juga merasakan kebahagiaan jika kamu memberikan kesempatan kepada dia. Ya. Dan dia berharap mungkin kamu meninggalkan pasangan kamu, itu harapannya dia gitu ya. Tapi semua tergantung kepada kamu. Kamu yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Kalau orang gila kerja, ya sebenarnya it's okay ya itu ya. Sebenarnya bagus, tapi kalau udah tidak bisa dikontrol ya itu juga bahaya. Oke. Nah, jadi ini yang aku lihat, dia berharap ada keajaiban di sini. Coba kita lihat isi hatinya. Kalau untuk zodiak ya, kamu ataupun zodiak orang yang aku fokuskan di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi di magician ada ya. Ini semua zodiak ada di sini, semua elemen ada di sini. Oke, kita coba lihat untuk isi hati terdalamnya seperti apa ya, perasaan terdalamnya. Ya. Strength, ego. Nah, ini juga menggambarkan dia tahu kalau aku itu ego gitu loh. Ya. Dan aku itu sebenarnya punya kesabaran. Nah ya, tapi kesabaran aku itu dikalahkan oleh ambisi aku. Dan akhirnya jadi ego yang luar biasa gitu ya. Nah, di sini saat ini dia itu kayak I need more balance. Dia benar-benar membutuhkan keseimbangan dalam hidupnya dia. Mungkin di saat tidak ada kamu, hidupnya itu kayak berantakan. Hidupnya itu nggak seimbang. Ya, makanya dia kayak pengen mencari kamu, mendekati kamu lagi, pengen minta maaf sama kamu ya, selama ini sudah mengabaikan kamu ya. Dia sadar dengan egonya, dengan ambisinya, dia sudah kehilangan kamu. Dan dia sadar di saat kamu tidak bersama dengan dia, kamu begitu berarti bagi dia. Ya. Dia sadar dulunya, dia mengatakan ini, if I follow you, I could lose everything. Jika aku mengikuti kamu, ya aku akan kehilangan segalanya. Ternyata ya saat ini jika dia tidak mengikuti kamu, justru dia kehilangan kamu gitu loh. Coba dia mengikuti kamu, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, I'm open to compromise. Di saat kamu nantinya bisa memberikan kesempatan kepada dia akan berjanji di sini. Ya, dia akan berjanji. Tapi di sini ada angka 2 ya, ada angka 2 ya. Seperti ada angka mirror. Nah, ini sebenarnya ada perasaan yang sama yang kamu rasakan terhadap dia. Tapi kamu mungkin lebih mengkesampingkan ego kamu ya. Karena mungkin dengan pengalaman kamu di masa lalu itu ya, itu membuat kamu merasa trauma aja. Kamu nggak ingin lagi itu terulang kembali. Ya, sudah cukup dulu aku ngerasain. Sekarang aku nggak ingin lagi ngerasain itu seperti itu gitu loh. Karena itu sudah berulang kali. Let me have you. Dan dia ingin mengatakan, biarkan aku memiliki kamu. Dia ingin memiliki kamu seutuhnya di sini. Oke? I just want space. Dia hanya ingin ruang. Dia berharap ruang di hati kamu itu benar-benar bisa kamu sisihkan untuk dia, sehingga dia bisa merasakan getaran-getaran cinta kamu lagi, bahagia bersama kamu ya. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu. Oke. Aku bingung nih kartu apa gitu ya. Kartu percintaan aja. Fokus ya kepada kartu ini. Kita akan coba cek apakah yang akan terbaca. Ya. Oh, ini kebanyakan, kita ulang kembali. Kita ambil 2 lagi. Ya. Nah, ternyata di antara kamu itu pernah terjadi sebuah karmik. Ya. Karmik itu memang antara kamu dengan dia saling mencintai. Tapi karena dianya yang gila kerja, itu membuat kamu tersakiti oleh dia. Tapi dia nggak sadar
kalau kamu itu tersakiti, mungkin kamu sering terabaikan, kamu mungkin sering kayak ya punya pacar sama aja nggak punya pacar, lebih baik sendiri gitu loh, nggak mikirinnya macam-macam. Itu yang aku pikirkan. Makanya setelah kamu ngerasakan bahwasanya ini adalah karmik, ya kamu lebih ingin untuk melepaskan. Oke? Tetapi di sini seseorang ini seperti ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, sangat ingin memperbaiki. Ya, perasaan dia saat ini memang dia sembunyikan dari kamu. Ya, kenapa? Mungkin bisa jadi beberapa dari dia itu kayak menyadari, aku salah. Dan aku pengen minta maaf tapi aku takut. Ya, sebenarnya aku masih cinta sama dia. Tapi nggak mungkin. Karena udah terlalu banyak ya dia menyakiti kamu. Itu yang dirasakan dia. Tetapi di saat mungkin dia mencoba menyembunyikan perasaannya, cinta itu mungkin semakin besar. Sehingga ya dia akan tumbuh terus ya. Nah di saat itulah dia tidak bisa menahan lagi. Ya mungkin akan dia ungkapkan apa yang ada dalam hatinya dia ke kamu. Healing heart. Hatinya memang hancur di sini. Dia mulai tergila-gila sama kamu. Ya cara dia untuk menyembuhkan dirinya ya bersama dengan kamu di sini. Tapi kamu lebih tidak menginginkan karena hubungan ini sudah disabotase. Bisa jadi beberapa dari dia itu sudah punya pasangan juga yang lain, tapi dia masih tetap mencari kamu. Apakah ini hubungan segitiga? Ya, bisa jadi seseorang ini di saat dia dengan kamu dengan dia terpisah, dia sudah memiliki yang lain, tapi hatinya tetap tidak menerima gitu loh, tidak bisa melupakan kamu, tetap ada kamu dalam hatinya dia. Ya, oke. Nah kita coba lihat untuk inisialnya. Siapa inisialnya? Kita tarik ya. Ada L, teman berantem. N, yang pernah abaikan. Nah dia juga pernah abaikan kamu, tapi dia ingin kembali ya. D dan Y, tetangga. Ada nih yang punya tetangga yang auranya cukup luar biasa gitu ya, menarik perhatian. Ya semoga aja berjodoh gitu, amin. Ada H, saudara teman. Untuk zodiak yang kuat koneksinya kita akan coba cek. Ada Sagittarius, ada Pisces, ada Taurus, ada Gemini, ada Leo. Oke. Itu zodiak yang kuat koneksinya ya. Nah, kita coba lihat. Memang sepertinya ada karmik di sini. Tetapi memang di sini ada sebuah kesempatan. Ya. Inilah keadaan dia saat ini, dan kamu juga terbaca energinya. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.